Smart Business. Anda mungkin nggak asing dengan sebuah lagu yang sempat hits entah mungkin di tahun 80-an ya, harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata dalam kontekstual berbisnis, sejatinya harta paling berharga itu adalah database. Nah, banyak orang yang menjual data-data berhubungan dengan sebuah informasi tentang diri hanya untuk mendapatkan sebuah keuntungan. So, itu kenapa harta yang paling berharga adalah database. Kita coba lihat yuk, database seperti apakah yang berharga dari founder Otaku, Ibu Amin Sakti Kencana Prameswari. Hai, ketemu lagi kita. Like, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Gimana? Database-nya aman? Database aman, alhamdulillah. Lagi musim loh sekarang loh, database hilang, dicuri. Bahkan terakhir kan katanya, ya petinggi negara pun sempat terekspos database-nya. Database itu apa sih, Bu Sakti? Ya, database itu bisa kita dibilang adalah kumpulan dari, kalau di sisi Otaku ya, kumpulan dari ya data-data banyak sekali pengguna, perilaku dan lain sebagainya yang mungkin bisa meningkatkan nilai dari suatu perusahaan. Okay. Salah satu tools ya untuk meningkatkan nilai suatu perusahaan ya database. Gitu. Dalam mungkin kalau kita lihat sejarah-sejarah banyak startup yang berhasil juga pasti karena mereka punya database yang bagus. Okay. Database yang besar dan bagus gitu kan. Besar aja nggak bisa, tapi maksudnya besar aja nggak cukup, tapi harus bisa bagus. Artinya adalah bisa mengenerate revenue. Oke. Gitu. Ya. Cuan terus deh pokoknya. Cuan terus. Jadi setuju ya kalau harta paling berharga adalah database ya, selain keluarga. Setuju. Oke. Di rating mana kira-kira? Keluarga dulu apa database dulu? Ayo. Baik, kita back to the topic. Sekarang gini, kan tadi Ibu mengatakan bahwa database itu selain besar juga harus bagus. Betul. Apakah harus dua pilihan itu yang ada dalam sebuah konseptual bisnis? Menurut saya ya, gitu. Jadi kenapa harus bagus gitu kan ya? Karena database besar, tapi kalau ya udah nggak bisa diapa-apain dan tidak bisa mengenerate revenue, then it's just gonna be ya gitu cost aja. Malah. Karena kita simpan. Ada biaya server, ada ya kan yang memang karena ada database itu gitu kan. Malah jadi cost doang, nggak ngapa-ngapain gitu loh. Gitu. Yang bagus adalah database yang aktif gitu ya, yang memang juga reliable. Gitu. Jadi kita bisa pelajarin dari database itu bagaimana behaviornya, sehingga pada saat kita melakukan strategi-strategi, contohnya strategi marketing ya, strategi komunikasi, itu bisa tepat sasaran. Gitu. Kalau kita udah tepat sasaran dan it generates revenue-nya tuh probability-nya lebih tinggi gitu kan ya. Jadi yang bagus itu yang seperti apa? Apakah yang memang selalu repeat order dalam aktualisasi sebuah bisnis, atau memang ya sekali belanja tuh banyak gitu loh, tapi ntar RO-nya setahun 2 tahun kemudian lebih banyak lagi. Nah, yang definisi bagus nih dari sudut pandang pelaku bisnis ya. Iya, kalau definisi bagus ya tentunya kan kalau behavior customer ya beda-beda. Ada yang gitu one hit tapi gede gitu kan. Betul. Ada juga yang lebih pada kecil tapi sering. Berarti gitu dia lebih loyal. Oh gitu. Iya kan. Nah, semua itu memang harus kita segmentasi. Harus kita segmentasikan. Misalkan kalau kita punya database, terus kita lihat lagi, kumpulan ABCD ini yang lebih sering perginya weekend gitu kan, atau ada yang lebih sering perginya di weekdays, berarti bisa kita kelompokin. Oh, ini marketnya market business traveler atau marketnya market leisure. Gitu. Jadi pada saat kita punya produk yang mau kita campaign gitu kan, contohnya misalkan hotel yang di daerah pantai, dan kita kerucutkan, kita hanya kirim ke market leisure gitu, sehingga kan biaya marketingnya tidak terbuang dengan percuma gitu kan ya. Kita lebih mengkerucut pada market-market yang memang sesuai. Tapi bukannya dengan melakukan perjalanan proses itu butuh waktu ya, takes time ya Bu Sakti ya? Kan kalau untuk mengkerucutkan satu-satu gitu kan, maksudnya satu per kelompok kan ya butuh waktu juga gitu loh. Nah, menentukan yang tepatnya itu bagaimana selain tadi cara yang digunakan Bu Sakti? Iya, kita kan bisa juga membuat suatu program loyalty.
Oh, by program, oke. gitu ya. Mhm. Kita buat suatu program loyalty gitu ya, sehingga kita tahu nih profilnya. Karena Mhm. database itu biasanya kan kalau kita dapat paling awal-awal cuman nama, email, nomor handphone gitu ya. Lalu setelah mereka transaksi baru kita bisa lihat gitu. Nah, dengan mereka opt-in ke suatu program loyalty, kita lebih memungkinkan untuk kita melihat, oh preferensinya orang ini apa, hobinya apa gitu kan ya. Jadi bisa lebih mengkerucut lagi gitu. Jadi kita masaknya lebih enak gitu ya. Iya, iya, iya. Ada gimana ya saya bahasanya, ada pengkotak-kotakan nggak kira-kira database yang memang betul-betul loyal sampai yang masuk ke premiumnya gitu? Nah itu caranya sama nggak klasifikasinya? Pasti harus dikelompok-kelompokkan lah ya. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan di suatu loyalty program kan kita pasti start dari yang basic. Basicnya kayak gimana? Ya, jadi pasti ada tiernya, ya Ah. kan? Entah itu dari yang klasik kah, atau terus naik lagi silver, Ya, gold, premium, segala macam. platinum dan lain sebagainya gitu. Itu pasti kita kelompok-kelompokkan karena once mereka naik kelas gitu kan, pasti ekspektasinya pun berbeda gitu. Dan ini untuk mendapatkan customer yang loyal itu lebih murah kan biaya marketingnya daripada kita harus do awareness marketing ke populasi yang lebih besar gitu. Oke. Bisa nggak disampaikan sama para smart listeners Bu Sakti, sebetulnya lebih susah untuk get new customer atau get more customer? Mana di antara dua pilihan ini yang sulit? Kalau berdasarkan database ya? Ya, kalau menurut saya get new customer itu lebih Sulit. tinggi ya, cost-nya lebih sulit juga gitu karena kan ya kita harus menanamkan brand kita gitu kan, kita harus kenalin brand kita lah ya. Tapi kalau misalkan more customer ya kita udah punya captive-nya mungkin gitu ya, dan itu bisa by reference karena kembali lagi behavior customer yang loyal itu biasanya mereka akan mereferensikan itu karena mereka punya pengalaman gitu. Oh, bookingnya di otakku aja nih gitu kan, karena customer service-nya helpful misalnya gitu kan. Itu salah satunya gitu, dan mereka lebih setia kalau misalkan nih, oh harganya kok lebih mahal sedikit tapi udahlah nggak apa-apa di sini aja gitu ya. Itu ya kadang-kadang juga orang begitu ya Bu Sakti ya. betul. Ketika mereka udah mendapatkan yang lebih dari ekspektasinya walaupun harganya mahal sedikit, kan kebiasaan atau behavior customer kan mereka comparing beda-beda yang satu dengan yang lainnya tanpa menyebut platform ya. Ya udah di otakku lah, nggak apa-apa lah. Betul, dan dia pasti akan refer kan. Iya, ternyata ya mungkin lewat social media atau word of mouth marketing itu masih berperan ya. Oke Bu, satu dong sebelum kita masuk ke konklusi, ada nggak konseptualnya Ibu selaku founder dari Otaku ini memberikan satu pengamanan data? Entah itu mungkin secara lebih ke digital atau secara manual gitu. Nah, bagaimana kira-kira bentuk pengamanan data yang dilakukan? Ya, tentunya untuk pengamanan data sendiri, kami sebagai platform teknologi itu kan memang harus mengikuti ketentuan-ketentuan baik dari perizinan maupun sertifikasi gitu ya, ISO dan lain sebagainya. Gitu. Jadi lebih ke ya disesuaikan dengan kemajuan perkembangan zaman dan era digital saat ini. Betul. Oke, kasih tips Bu agar smart listeners yang juga bergerak di bidang yang sama, yang mereka punya database banyak, tapi dari database itu nggak sia-sia, semuanya menjadi keuntungan. Nah, apa tipsnya? Silakan. Tips dari saya adalah lebih pada kita melihat dan mengkelompokkan database ini sesuai dengan segmentasinya, sehingga pada saat kita targeting itu tepat sasaran. Gitu. Sesimpel itu sebetulnya. Sesimpel itu. Tapi penerapannya sulit ya? Penerapannya sebenarnya sih harusnya enggak juga. Harusnya enggak. Gimana definisi enggaknya itu gimana? Iya, jadi kalau kita udah tahu positioning dari produk kita, dan kita tinggal pilih aja gitu dari segmen yang ada, gitu ya. Kita tembak kita mau yang mana? Gitu. Tapi itu kita harus kelompokin. Kita harus tahu gitu kan, kita bisa lihat dari demografinya, dari behaviornya gitu kan ya, dari needs-nya mereka. Nah, kita tembak mau yang mana segmennya.
Setuju, fix bahwa harta yang paling berharga dalam sebuah bisnis adalah database karena kita perlu melakukan banyak sekali clustering ya, pengelompokan berdasarkan kebiasaan mereka, behavior mereka, mungkin juga ya secara keuangan mereka, sehingga kita tahu nih apa target atau sasaran yang perlu kita tuju sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Semoga Anda juga para pelaku bisnis bisa menganggap database Anda sebagai harta yang paling berharga selain keluarga Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Smart Business. Lead you better.